Assalamualaikum, halo YouTube. Ini adalah Habsen Zino versi RTF, drone 4K dengan harga 5 jutaan yang video unboxing dan tes terbangnya sudah saya buat beberapa waktu lalu. Setelah saya update firmware FC, kemudian gimbal dan juga software kamera ke versi terbaru saat video ini dibuat, sekarang saatnya membahas drone ini secara detail. Mari kita mulai. Habsen Zino saat video ini dibuat harganya 5,5 jutaan. Kalau beli di Banggood bisa melakukan pembayaran di Alfamart atau bahkan COD. Link pembelian dan kode kupon ada di deskripsi video. Habsen Zino merupakan drone lipat yang sudah dibekali dengan GPS dan motor brushless. Kalau diperhatikan dari desainnya nih, tidak asing untuk dilihat sebenarnya. Tapi kalau dari material body shell-nya, saya lebih suka material di Vimy A3. Di bagian depan dia punya kamera 4K Ultra High Definition 3840 x 2160 30 fps dengan sensor Umbrella Sport Image Processor yang memiliki lensa wide angle 89 derajat dan aperture f2.2. Kameranya ini bersarang pada gimbal 3-axis yang artinya drone baru di harga 5 jutaan ini sudah siap untuk mengambil video lembut dan hasil gambar yang bening. Apalagi dengan jarak tempuh yang mereka klaim bisa sampai 2,5 km. Nanti saya bahas. Sementara untuk TX dan stick gimbalnya, istilah saya mungkin terasa lebih lembek dan ini merupakan karakteristik dari stick TX buatan Habsen. Sama seperti di TX HT012D dari drone racing Habsen H123D yang beberapa waktu lalu juga pernah saya coba tuh. Bisa dibilang terasa lebih sensitif dibanding stick di Vimy A3. Sementara untuk aplikasinya yaitu X Habsen ini menampilkan banyak telemetri seperti yang sudah saya bahas di video unboxing. Dan setelah saya dapat update, jadi terasa lebih mantap lagi. Salah satunya adalah mengenai pengaturan kamera dan juga mode terbang. Nanti kita bahas juga. Perlu diingat bahwa untuk menampilkan tampilan FPV di aplikasi Habsen Zino ini, smartphone kita harus sudah mendukung koneksi Wi-Fi 5 GHz, yang artinya tampilan feed FPV bakal berkualitas HD. Habsen Zino tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan angka GPS yang kuat. Beberapa kali saya pindah-pindah spot, tidak pernah saya kompas kalibrasi ataupun minta dikompas kalibrasi ulang. Capek kan? Cukup pada saat maiden flight dan dapat update firmware saja. Sekarang mari kita bahas ke performa terbangnya. Saat kita take off, drone akan melakukan hovering kira-kira 3 meteran dan altitude hold-nya ini terasa sedikit kurang santai nih menurut saya. Jika diperhatikan dari kecepatan horizon flight dan juga vertical flight, speed drone ini sebenarnya lumayan cepat tapi tidak cepat di Vimy A3. Tentu saja karena perbedaan ukuran motor, berat drone dan juga bentuk bodinya. Kemudian soal ketinggian dan jangkauan terbang, saya sudah mencoba menerbangkan burung ini sejauh 1 km dan berhasil. Meskipun mereka bilang bisa sampai 2,5 km, tapi saya belum berani untuk mencobanya. Alasannya adalah karena FPV-nya ini melalui frekuensi digital yaitu Wi-Fi tadi, seperti lag, patah-patah, atau delay. Ini merupakan hukum pasti bagi semua drone yang menggunakan feed FPV dari frekuensi digital. Berbeda dengan feed FPV dari frekuensi analog seperti di Vimy A3, tapi dengan jarak 1 km tersebut, Habsen Zino sudah meyakinkan saya bahwa jarak transmisi Wi-Fi 5,8 GHz-nya ini bekerja dengan sangat baik. Habsen Zino bisa dibilang menjadi salah satu drone dengan gimbal 3-axis terbaik di harga $300. Bahkan proses proteksi dan kalibrasi otomatis gimbalnya pun terasa cepat. Saya tidak pernah masuk ke pengaturan untuk melakukan proses kalibrasi ulang gimbal, entah itu di tampilan feed FPV ataupun hasil rekamannya sendiri. Videonya ini terasa begitu lembut dan tidak pernah ada kendala yang saya rasakan. Nah, ngomong-ngomong soal video nih, banyak dari teman-teman juga yang bertanya, apakah resolusinya ini bisa diatur ke 1080p Full HD? Karena pada saat maiden flight saya tidak membahasnya dan tentu saja bisa. Opsi dari resolusi video di Habsen Zino ini mulai dari 720p hingga 60 fps, kemudian 1080p Full HD hingga 60 fps, 2,7K 30 fps dan juga 4K 30 fps. Termasuk kita bisa mengatur white balance, lalu profile warna seperti ordinary, black and white dan juga bright. Tak lupa, parameter kameranya pun bisa mengatur ISO dan exposure secara manual. Tapi sayangnya, belum ada opsi nih untuk merubah parameter warna kontras dan juga saturasi. Mudah-mudahan di update selanjutnya bakal ada. Dan saya sendiri lebih sering menggunakan pengaturan parameter otomatis sebenarnya, karena hasilnya juga sudah bagus sih menurut saya. Nah, jika Agan ingin tahu footage perbedaan resolusi video mulai dari 720p, kemudian 1080p, 2,7K dan juga 4K, silahkan cek channel Quadventure.
Hasilnya saya upload di sana karena jika saya satukan di video review ini, program video editor yang saya gunakan bakal mengatur semuanya ke pengaturan default. Jadi percuma juga jika disatukan di sini. Hubsan Zino punya 5 mode terbang sebenarnya. Yang pertama ada mode waypoint, di mana kita bisa menentukan poin atau titik terbang di dalam maps agar drone terbang mengikuti track yang kita buat tentunya. Dan hal yang saya rasakan adalah Hubsan Zino mampu terbang dengan akurat mengikuti jalur yang kita buat di dalam aplikasinya ini. Dan agar lebih aman, sebaiknya waypoint ini diatur di atas ketinggian 30 atau 40 meteran. Selanjutnya ada mode terbang orbit, di mana drone bakal terbang mengelilingi spot atau pilot. Nah, fitur orbit mode ini tidak ada opsi minimal altitude seperti di Vimea 3. Jadi pastikan agan berada di atas ketinggian yang cukup saat akan mengaktifkan mode ini. Kemudian ada fitur following mode yang cukup cepat dan juga responsif mengikuti pergerakan. Berbeda dengan di Vimea 3 yang tidak punya fitur image tracking atau object tracking. Di mode Follow Me Hubsan Zino ini kita bisa menandai atau mengunci objek tertentu agar drone mengikuti kemanapun dia bergerak. Pastikan tidak ada objek lain yang menghalangi objek utama agar trackingnya ini tidak berpindah, dan hasilnya selembut ini kan. Selanjutnya ada mode creative video, dan saya penasaran sebenarnya ini mode apa. Ternyata di dalam mode ini terdapat 3 submode lagi, yaitu Fly to Sky, kemudian Orbit Shot, dan juga Panorama Shot. Hanya sayangnya di aplikasi Android-nya ini hanya mode Panorama Shot saja yang bisa digunakan, dan saya meyakini kalau Fly to Sky ini merupakan mode drone di merek drone lain. Mudah-mudahan cepat dapat update nih. Yang terakhir yang ingin saya bahas adalah fitur keamanan. Hubsan Zino tidak punya sensor seperti optical flow maupun obstacle sensing seperti di DJI Mavic. Ya, harganya juga kan beda. Fitur keamanannya ini sebenarnya standar, yaitu low power failsafe yang secara otomatis bakal memberi peringatan ke pilot ketika baterai tersisa 40%. Dan flight control failsafe yang artinya secara otomatis drone bakal masuk ke mode return to home lalu landing jika drone tersebut hilang kendali. Tenang saja, GPS-nya akurat karena menggunakan 2 sistem posisi navigasi satelit, yaitu GPS dan juga GLONASS. Yang penting bagi pemula, jangan sekali-kali take off di spot yang sempit. Dan selama saya menggunakan Hubsan Zino, saya tidak pernah kehilangan kendali. Bagus nih kan? Oke, jadi kesimpulan dan pengalaman apa yang saya dapat selama menggunakan drone ini? Hubsan Zino merupakan drone lipat dengan spek yang sudah mumpuni di harga 5 jutaan, selalu dapat GPS kuat, kemudian terbang long range, dan tentunya bisa menjadi alternatif dari DJI Mavic yang bisa merekam video 4K. Hasil merekam video lembut serta profil warnanya ini pun gampang untuk diedit. Kemudian Hubsan Zino mudah dibawa dan tentunya bisa terbang hanya menggunakan smartphone saja. Jadi untuk kebutuhan saat traveling juga cocok nih. Spare part-nya pun sudah mulai dijual di Banggood. Sementara untuk kekurangan yang saya rasakan adalah saat terbang di spot yang anginnya agak lumayan kencang, kestabilan drone agak terasa sedikit agresif, tapi tidak berpengaruh ke hasil merekam videonya sendiri. Tetap terlihat lembut, dan pastinya bakal terus diperbaiki di update firmware mendatang. Dan secara keseluruhan, ini adalah drone 4K mantap di harga $300. Link pembelian dan kode kupon ada di deskripsi video, jadi silahkan cek untuk mengetahui harga terbarunya. Sampai ketemu di video review selanjutnya, dan ini adalah beberapa contoh hasil dari kamera Hubsan Zino. Wassalamualaikum.